Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rizky Wahida dengan NIM 1802354201004, mahasiswi jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andi Jema Palopo, dengan mata kuliah Koperasi dan Kemitraan yang dibawakan oleh dosen Dr. Idawati SPMSI. Materi yang pertama, sejarah koperasi. Koperasi pertama kali diperkenalkan oleh seorang berkebangsaan Skotlandia yang bernama Robert Owen. Setelah koperasi berkembang dan diterapkan di beberapa negara-negara Eropa, koperasi pun mulai masuk dan berkembang di Indonesia. Di Indonesia, koperasi mulai diperkenalkan oleh Pati R. Arya Wirya Atmaja pada tahun 1896. Dengan melihat banyaknya para pegawai negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga yang terlalu tinggi dari rentenir yang memberikan pinjaman uang. Melihat penderitaan tersebut, Pati R. Arya Wirya Atmaja lalu mendirikan bank untuk para pegawai negeri. Beliau mengadopsi sistem serupa dengan yang ada di Jerman, yakni mendirikan koperasi kredit. Beliau berniat membantu orang-orang agar tidak lagi berurusan dengan rentenir yang pasti akan memberikan bunga yang tinggi. Seorang asisten residen Belanda bernama De Wol van Westerode merespon tindakan Pati R. Arya Wirya. Sewaktu mengunjungi Jerman, De Wol van Westerode menganjurkan akan mengubah bank pertolongan tabungan yang sudah ada menjadi bank pertolongan tabungan dan pertanian. Setelah itu, koperasi mulai cepat berkembang di Indonesia. Hal ini juga didorong sifat orang-orang Indonesia yang cenderung bergotong royong dan kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi. Bahkan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi yang berkembang pesat, pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu mengeluarkan peraturan perundangan tentang perkoperasian. Pertama diterbitkan Peraturan Perkumpulan Koperasi Nomor 43 Tahun 1915, lalu pada tahun 1927 dikeluarkan pula Peraturan Nomor 91 Tahun 1927 yang mengatur perkumpulan-perkumpulan koperasi bagi golongan bumi putra. Pada tahun 1933, pemerintah Hindia Belanda menetapkan Peraturan Umum Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi Nomor 21 Tahun 1933. Peraturan tahun 1933 itu hanya diberlakukan bagi golongan yang tunduk kepada tatanan hukum barat, sedangkan peraturan tahun 1927 berlaku bagi golongan bumi putra. Setelah pemerintahan Hindia Belanda menunjukkan sikap diskriminasi dalam peraturan yang dibuatnya, pada tahun 1908 Dr. Sutomo yang merupakan pendiri dari Budi Utomo memberikan peranannya bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kondisi kehidupan rakyat. Serikat Dagang Islam atau SDI 1927 dibentuk bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929 berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. Setelah Jepang berhasil menguasai sebagian besar daerah Asia termasuk Indonesia, sistem pemerintahan pun berpindah tangan dari pemerintahan Hindia Belanda ke pemerintahan Jepang. Jepang lalu mendirikan koperasi Kumiai, namun hal ini hanya dimanfaatkan Jepang untuk mengeruk keuntungan dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 12 Juli 1947, Pergerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia, sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI yang berkedudukan di Tasikmalaya. Lalu kita mengenal Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi. Beliau mengusulkan didirikannya 3 macam koperasi. Pertama adalah koperasi konsumsi yang terutama melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai. Kedua adalah koperasi produksi yang merupakan wadah kaum petani, termasuk peternak atau nelayan. Ketiga adalah koperasi kredit yang melayani pedagang kecil dan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modal. Bung Hatta mengatakan bahwa tujuan koperasi yang sebenarnya bukan mencari laba atau keuntungan, namun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama anggota koperasi. Materi yang kedua, koperasi pertanian. Koperasi pertanian merupakan kekuatan yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam melakukan kegiatan usahanya dapat mempersatukan usaha para petani untuk memenuhi kebutuhannya, seperti usaha pengadaan pupuk, bibit, alat pertanian, dan menjual bersama produk pertanian.
saja tujuan dan peran koperasi di Indonesia. Berdasarkan undang-undang yang mengatur koperasi pada pasal 3, koperasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah materi yang telah saya berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.